Allah mengingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Allah yang besar. Kenapa kau merasa besar masalah rumah tanggamu, ekonomimu, kehidupanmu? Itu sebelum posisi ihdinas siratal mustaqim. Dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, saksikan bahwa alam antariksa ini semua ada yang menciptakan. Dan gak mungkin yang menciptakan itu ada di dalam dunia. Gak mungkin. Gak mungkin yang menciptakan alam ini ada di dalam alam. Orang dia yang menciptakan alam. Maka ketika kau saksikan aku adalah Tuhanmu, bukan egomu, bukan nafsumu, bukan panca indramu, fisikmu terbatas, ilmumu terbatas. Tuhankan Allah saja. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali diingatkan, ayo Tuhankan Allah saja. Kenapa kau Tuhankan fisikmu yang terbatas, ilmumu yang terbatas, hasilnya akan terbatas? Kenapa kau tidak Tuhankan yang tak terbatas, yaitu Allah Rabbu Jalla Jalaluh? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kau tahu enggak? Kau bisa mengenal semua tentang Allah, tentang syariat, tentang agama harus melalui seorang nabi. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Syarat rukun itu ada dalam hukum. Kalau di dalam belajar santri itu namanya fikih. Maka syarat untuk mendapatkan kebenaran, akalmu sehat. Karena orang enggak akan mungkin bisa mendapatkan kebenaran kalau akalnya koslet. Sehatkan dulu akalmu. Maka yang namanya orang ingin dijadikan, diangkat menjadi akhir daripada semua penutup para nabi. Bahkan dia yang membawa ajaran-ajaran dari pertama sampai akhir, diangkat untuk jadi nabi, harus memiliki syarat dan rukunnya. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Harus jujur. Ya, terpercaya. Orangnya baik. Bang Reno kalau punya pabrik, kira-kira kalau Bang Reno mau ngangkat karyawan, pasti dipilih dulu nggak Bang Reno? Iya Bang, saya pilih Bang. Iya dong, minimal punya SKCK dulu, betul nggak? Betul. Surat kelakuan baik. Masa yang diangkat menjadi nabi dan rasul harusnya mantan ex yang nggak benar? Kira-kira menurut Bang Reno, itu nabi benar atau tidak? Orang Bang Reno untuk punya pabrik aja pasti milih karyawan. Betul nggak? Betul Bang. Lah masa untuk diangkat menjadi nabi dan rasul harus mantan yang nggak benar? Kira-kira logika kita nerima nggak itu? Enggak. Nggak terima. Maka posisi pada saat kita ini hidup di dunia, siratal mustaqim, tujuan sirat daripada kebenaran ini, minta sama Allah. Pada saat kita sembahyang, maka berapa banyak Bang Reno sering kecewa dan sakit hati? Sering Bang Reno, apalagi sama Ayang Beb. Betul nggak Bang Reno? Itu diajarkan di Al-Quran tuh diajarkan Bang Reno. Kenapa sering kita kecewa dan sakit hati? Padahal kita minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus. Karena kita masih berharap selain kepada Sang Pencipta. Kita masih berharap selain kepada Sang Sumber. Itu yang bikin kita sering kecewa dan sakit hati. Karena masih berharap selain kepada Allah, berharap selain kepada Sang Sumber, selain daripada Sang Pencipta, itu patah hati yang disengaja. Berharap suami kita nyenengin kita, istri kita nyenengin kita, guru, murid, teman, sahabat nyenengin kita, itu harapan yang mustahil. Maka di situ kalau kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta sama Allah, ilhamkan ya Allah, karuniakan kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu siratal mustaqim.
Begitu Bang Reno. Supaya kita benar-benar mintanya hanya kepada sang sumber. Kan gitu Bang Reno. Jadi kalau dibilang kita itu melewati jembatan, ya itu nanti. Kita nggak ada yang tahu, dijelaskan di Quran itu seperti itu, ya sudah. Sami'na wa ata'na, kami taat dan kami patuh. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam yang namanya alam barzah tadi. Belum, tapi dijelaskan sama Al-Quran. Yuk, kamu ingat, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Benerin aja siratnya di dunia ini. Sudah benarkah kau menyembah kepada sang pencipta langit bumi? Sirat itu, jembatan itu yang kita benerin dulu sebelum kepada jembatan berikutnya. Bang Reno, kira-kira kalau ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita melalui tangga 1 dulu atau langsung loncat ke tangga 10? Kayaknya selangkangan kita sobek tuh Bang Reno, betul nggak? Iya betul bang. Nah, sirat itu artinya jalan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jembatan-jembatan yang lurus. Yuk, secara akalnya, panca indranya, ini ajaran benar atau tidak? Nah, lihat di kitab sucinya. Apakah harus benar nih kitab suci yang mengajarkan kayak gini? Oh, apakah benar di ayat kayak gini? Oh, apakah benar? Tanya sama ahlinya. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya terbawa seperti sapi yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri, enggak bisa. Begitu juga yang ngaku Islam. Jangan ada ustadz yang enggak benar tujuannya malah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan ustadz yang kayak gitu karena dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang Buddha, yang Hindu, bahkan yang Kristen. Jangan cuma modal habis perpuluhan, habis-habisan tapi dia enggak tahu. Itu loh. Itu gunanya kita disekolahkan sama kedua orang tua supaya jangan dibohongin sama orang. Itu abangku. Mudah-mudahan sehat abangku hari ini dan bisa membuka yang namanya Tuhan itu ciptakan kita ada hati nurani. Amin. Untuk berpikir ini benar atau salah. Jangan minta tolong sama kami Bang Reno. Sesekali lah Bang Reno berpikir lagi libur di kamar. Wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau memang benar, tunjukinlah saya. Bang Reno kalau lagi tersesat mau main ke rumahnya Gurunda Zuma, umpama di komplek apa, terus nanya sama security, pasti dikasih tahu sama security, betul nggak? Pak, tahu rumahnya Bang Zuma nggak? Datang ke Makassar. Oh, rumahnya Bang Zuma di sini, belok kanan ke kiri lurus saja rumah ya itu Bang Zuma. Betul nggak? Iya betul bang. Nah, kalau minta tolong sama security, sama orang yang di situ aja kita dikasih petunjuk, bagaimana kita minta tolong sama sang sumber yang benar-benar dialah yang maha segala-galanya. Wahai yang memberikan kehidupanku, kau yang segala-galanya, berikan aku petunjuk untuk dapat menjalankan petunjuk itu. Ingat, dia Allah Rabbul Jalla Jalaluh bukan hanya memberikan petunjuk, tapi memampukan Bang Reno untuk menjalani petunjuk itu. Itu kerennya. Maka mintalah tolong kepada sang sumber. Ketika kita sudah belajar seperti ini, telaah dulu, pikirkan dulu, dan kalau sudah menemukan, minta dengan sungguh-sungguh. Karena konsekuensi yang kita lakukan ini ada dua pilihan. Tersesat atau kita terbebas dari kesesatan. Begitu Bang Reno. Paham ya Bang Reno? Iya paham bang. Terus cari tahu, kupas terus. Sayang di sekolahin sampai SMA udah bayar habis-habisan orang tua, ibu. Tiba-tiba kita cuman jingkrak-jingkrak doang di sana. Mati juga. Itu Bang Reno.